Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Forenza dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Ilma Puji Astuti, kelas 11 MIPA 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Fitabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidinda Standingrum dari kelas 11 MIPA 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Sajani Nugroho dari kelas 11 MIPA 2. Ini saya akan menjelaskan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu suhu. Berikut merupakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Percobaan pertama, masukkan 20 ml larutan HCl bersuhu 25 derajat Celcius ke dalam gelas kimia 50 ml. Selanjutnya, masukkan larutan Na2S2O3 ke dalam larutan HCl dan catat waktu reaksi. Percobaan kedua, masukkan 20 ml larutan HCl ke dalam gelas kimia, lalu panaskan hingga suhu 35 derajat Celcius. Selanjutnya, masukkan larutan Na2S2O3 ke dalam larutan HCl bersuhu 35 derajat Celcius dan catat waktu bereaksi. Percobaan ketiga, masukkan 20 ml larutan HCl, lalu panaskan hingga suhu 45 derajat Celcius. Selanjutnya, campurkan larutan Na2S2O3 ke dalam larutan HCl bersuhu 45 derajat Celcius dan catat waktu bereaksi. Setelah dilakukan percobaan, dapat diketahui bahwa pada larutan HCl bersuhu 25 derajat Celcius, waktu bereaksinya selama 10 detik. Sedangkan pada larutan HCl bersuhu 35 derajat Celcius, waktu bereaksinya selama 7 detik. Dan pada larutan HCl bersuhu 45 derajat Celcius, waktu bereaksinya selama 5 detik. Dari hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu suatu larutan, semakin cepat reaksi terjadi. Sebaliknya, semakin rendah suhu suatu larutan, semakin lama terjadi reaksi. Dengan begitu, suhu mempengaruhi laju reaksi. Saya akan menjelaskan materi tentang katalis. Berikut beberapa percobaan yang harus dilakukan. Ikut langkah-langkah percobaan pada katalis. Yang pertama, kita siapkan larutan H2O2 sebanyak 3%, larutan NaCl sebanyak 0,1 m, dan larutan FeCl sebanyak 0,1 m. Dan yang kedua, kita siapkan gelas kimia 3 buah dan pipet tetes 3 buah. Yang ketiga, masukkan H2O2 3% sebanyak 50 ml pada gelas kimia pertama. Selanjutnya, yang keempat, masukkan H2O2 3% sebanyak 50 ml pada gelas kimia kedua. Dan kita masukkan 20 tetes larutan NaCl sebanyak 0,1 m ke dalam gelas kimia tersebut. Seterusnya, kita masukkan H2O2 3% sebanyak 50 ml pada gelas kimia ketiga. Dan kita masukkan lagi 20 tetes larutan FeCl3 sebanyak 0,1 m ke dalam gelas kimia tersebut. Dan yang terakhir, kita amati perubahan warna pada setiap larutan pada gelas kimia pertama, kedua, dan ketiga. Jadi, pengaruh katalis terhadap laju reaksi yaitu dapat mempercepat laju reaksi. Dapat disimpulkan bahwa dari data yang sudah kita peroleh,
bahwa larutan H2O2 3% yang dicampurkan dengan larutan FeCl 3 0,1 m sebanyak 20 tetes lebih cepat bereaksi daripada larutan yang dicampurkan dengan larutan NaCl 0,1 n sebanyak 20 tetes. Akan menjelaskan luas permukaan pada laju reaksi. Siapkan CaCO3 berbentuk butiran sebanyak 1 gram. Kemudian, haluskan menggunakan lumpang dan alu sampai berbentuk serbuk. Siapkan HCl 2 molar sebanyak 10 ml. Masukkan ke dalam gelas ukur. Kemudian, masukkan CaCO3 berbentuk serbuk ke dalam gelas ukur. Aduk hingga reaksi tersebut habis bereaksi, dan jangan lupa catat waktunya ya. Pertama, siapkan CaCO3 berbentuk butiran sebanyak 1 gram menggunakan neraca digital. Kemudian siapkan larutan HCl 2 molar seperti tadi, lalu masukkan CaCO3 berbentuk butiran ke dalam gelas ukur. Aduk hingga reaksi tersebut habis bereaksi, dan jangan lupa catat waktunya ya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah semakin luas permukaan, maka semakin besar atau semakin cepat laju reaksi. Dan semakin kecil luas permukaan, maka semakin kecil atau semakin lama laju reaksinya. Ukuran dan luas permukaan berbeda, di mana suatu zat dalam bentuk serbuk memiliki luas bidang yang lebih luas daripada zat yang berbentuk padatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor laju reaksi menggunakan faktor konsentrasi. Masukkan 10 ml larutan HCl 0,1 molar ke dalam air Lemaire. Lalu masukkan 1 buah logam Mg ke dalam larutan HCl 0,1 molar. Lalu amati apa yang terjadi. Masukkan 10 ml larutan HCl 0,5 molar ke dalam air Lemaire. Lalu masukkan 1 buah logam Mg ke dalam larutan HCl 0,5 molar. Lalu amati apa yang terjadi.
Masukkan 10 ml larutan HCl 1 molar ke dalam Erlenmeyer. Lalu masukkan 1 buah logam Mg ke dalam larutan HCl 1 molar. Lalu amati apa yang terjadi. Dari praktikum yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa laju reaksi dapat dipengaruhi oleh konsentrasi. Laju reaksi akan lebih cepat apabila konsentrasinya lebih tinggi. Laju reaksi lebih cepat dan waktu yang dibutuhkan akan lebih singkat. Seperti pada 1 molaritas, itu hanya memerlukan waktu 9 menit. Dan tercatat paling cepat, hal ini dapat menyebabkan warna campuran larutan tersebut menjadi keruh.